Dari nama Saurip Kadi jelas wong desa. Tidak ada di Jawa ini Saurip itu orang kota, itu tidak ada. Hanya rezeki saja saya bisa mayor jenderal, jadi rezeki kota lah gitu. Saya diminta untuk menjadi pembicara dan ada sedikit penekanan tentang nasionalisme. Maka judul hari ini saya beri nama Menuju Indonesia Incorporated yang mengutamakan rakyat. Saudara-saudara sekalian, seperti yang diajarkan oleh senior saya, sebelum bicara tentang teknis, saya akan berangkat dulu dari lingkungan strategis. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi kalau dilihat pada tataran makro, sebagaimana yang diuraikan oleh Pak Amin Rais dalam bukunya Selamatkan Indonesia, dan juga tadi diuraikan oleh banyak pembicara, memang semuanya betul, akan lebih ditempatkan sebagai ancaman yang menyudutkan kita. Tetapi kalau kita mau melihat globalisasi dari sasaran operasional, taktis, dan bahkan teknis, di sana banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Disinilah pentingnya pemimpin bangsa yang cerdas, sebagaimana bangsa-bangsa lain, ketika tidak mungkin lagi terus menggunakan textbook lama, ia mengubah cara mengelola negaranya sebagaimana korporat, sebagaimana perusahaan, sehingga kekayaan alam yang semula dinikmati oleh rakyat secara indirekt hanya melalui pajak, sejumlah negara yang telah mengubah negaranya menjadi seperti korporat, ia bisa menggunakan kekayaan alamnya sebagai agunan atau kolateral untuk main di dunia pasar uang atau pasar uang dunia. Nanti kalau kita tidak mau merespon bagaimana globalisasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa kita, kalau di Hong Kong, di Kuala Lumpur ada orang membersihkan WC, hampir pasti itu orang berbes, Pak, dari saya. Tetapi sebaliknya, nanti kalau ada orang membersihkan lantai gedung bertingkat 70, katakanlah dindingnya, saya berani bertaruhan itu pasti orang Bantul. Pertanyaannya, negara kita yang tidak punya kekayaan alam, mengapa bisa? Hari ini kita semua tahu BBM di dunia naik, tapi mari kita lihat negara mana yang umum dan usrek kecuali Indonesia. Berarti ada caranya. Apakah mungkin Thailand membangun negaranya yang di bawah pimpinan Thaksin saat itu dengan menjual durian montok? Mereka tidak punya gas, mereka tidak punya minyak. Kekayaan apa yang ada di Thailand? Begitu juga kita lihat perbatasan Kalimantan, hanya dengan patok. Sebelah utara patok, rakyatnya makmur, sebelah selatan patok, rakyatnya miskin. Ini berarti ada caranya. Itulah saya ingin mengajak saudara-saudara melihat globalisasi dari sisi taktis dan teknis pengelolaan negara. Lihat saja, hari ini dunia itu dibagi atau dibelah menjadi 4. Tidak pernah tidur yang namanya global money market. Tokyo tutup, pindah ke Jakarta. Jakarta tutup, terus ke barat, terus nanti balik lagi ke Washington, kembali lagi ke Tokyo. Begitu berputar terus. Ketika orang tidak punya minyak, ia bisa memainkan model yang sedang dilaksanakan oleh dunia, maka negaranya juga tidak ribut karena BBM naik. Karena geolog juga sudah tahu berapa cadangan minyak dunia, berapa tiap hari minyak disedot. Yang naik turun itu bukan karena demand and supply. Yang naik turun itu adalah karena permainan bond, yaitu oil bond, DO. Ketika kita tidak mau tahu bahwa dunia punya cara, teruskan aja.
kalau nggak tambah nyungsep. Ini yang jadi soal. Coba kita lihat dari sisi lain. Dunia sudah bersepakat, pelabuhan ke depan itu orang jalan bisa diukur, truk bisa diukur, kontainer berapa menit bisa diukur. Orang beli, katakanlah mau ekspor ya, beli akik dari Indonesia, itu sejak keluar dari gudang, ia sudah bisa dimonitor melalui satelit sampai di mana. Yang ingin saya katakan, ke depan tidak bisa lagi kemudian duane, bea cukai seenak perut, menahan kontainer tidak sesuai ketentuan global. Tidak ikut juga tidak apa-apa. Dunia sudah seperti ini mau bikin pelabuhan. Satunya lagi, Pak. Di mana tiap kapal dalam sebuah pelabuhan itu bisa dihitung, ditentukan dengan toleransinya berapa menit. Pertanyaannya, kalau kita nggak mau tahu tentang globalisasi juga nggak apa-apa. Tetapi yakin seyakin-yakinnya kita tidak akan pernah bisa impor dan tidak bisa ekspor dari pelabuhan yang ada di Indonesia. Bensin, baik itu minyak goreng, baik itu beras. Nah kalau kita sekarang nggak punya, kemudian kita teriak-teriak tentang harga naik, sarana aja belum punya, maka ke depan kita harus memanfaatkan apa yang namanya multimedia untuk kepentingan logistik nasional. Lihat saja, ini orang Jepara jualan ukiran, orang Amerika dan orang Jogja beli ukiran akan sama harganya. Yang beda adalah angkutannya. Kalau kita tidak mau menyesuaikan sebagaimana negara tetangga mengatur ekonomi rakyatnya yang di network dengan multimedia sehingga tidak lagi biaya logistik terlalu mahal, apakah itu angkutan, apakah itu gudang, ya bagaimana kita akan kompetitif di mata internasional. Mari kita lihat yang lain. Pendidikan. Pendidikan di dunia sudah berubah. Tidak lagi guru sebagai center, tetapi murid sebagai center. Karena apa? Karena ada internet. Pendidikan sudah berubah. Tidak sulit masuknya, tapi sulit keluarnya. Ukurannya di keluarnya. Lihat TOEFL. Mau belajar, mau tidak belajar, ketika tes, kalau ia nilainya tinggi, lulus. Dan itu sudah memberi contoh kok. Di seluruh dunia yang maju sudah seperti ini. Saudara-saudara sekalian, ini ada satu contoh, yaitu tempat kerjanya Taksim. Dari ruangan ini, tiap hari Jumat Taksim bisa berkomunikasi. Dan saya pikir juga sampai hari ini. Dengan rakyatnya langsung, karena ada multimedia. Kalau yang tidak punya 3G, bisa pergi ke kantor Telkom. Kalau ada masalah, sang Perdana Menteri langsung menanyakan kepada bupati atau gubernur atau pejabat lain. Kalau di bea cukai ada masalah, kemudian warga negara memberi SMS, ada masalah Pak, saya kayak begini, melalui ruangan ini langsung bisa bicara dengan komandan atau pimpinan bea cukai yang ada di sana. Jadi dunia sudah berubah, saudara-saudara. Maka saya ingin menginjak pada lingkungan strategis dalam negeri kita. Mari kita lihat potret bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, dari tadi kita bicara tentang negara rusak, bangsa jati dirinya luntur dan sebagainya. Maaf, saya katakan di sini, negara ini rusak. Tapi yang rusak bukan rakyatnya, yang rusak adalah elitnya. Kita harus jujur dulu. Tetapi harus kita tahu, elit itu juga berasal dari rakyat. Rakyat yang sebaik apapun, LSM yang suaranya nyaring seperti apapun, ketika ia jadi elit, Syami, dia akan berubah. Ini pokok persoalan yang harus kita
Kita coba untuk teliti, untuk teropong, untuk telisik, ada apa? Ternyata saudara-saudara, sistem kenegaraan kita sangat-sangat semrawut. Mari kita lihat, sebentar lagi di Jawa Tengah ada pilkada. Semuanya akan tahu bahwa seorang calon harus menyiapkan ratusan miliar. Bertanyalah pada diri kita, apakah nanti ratusan miliar itu, kalau iya salah satunya nanti terpilih jadi gubernur, kemudian tidak dipikirkan supaya uangnya kembali? Bagaimana kalau pakai investor? Bagaimana kalau pakai pemodal? Tidak hanya bunga tapi keuntungan yang berlipat. Ini adalah fakta. Maka siapapun ia dengan sistem yang kayak begini pasti korupsi. Saya juga bagian dari Orde Baru. Saya juga korupsi, hanya kecil-kecilan. Iya, karena saya punya tanggung jawab. Anak istri, saya sering dibantu oleh beliau itu. Saya nggak tahu uangnya dari mana juga. Karena saya bisa sekolah. Saya staf khususnya beliau. Waktu reformasi, saya adalah alatnya beliau untuk memindahkan bagaimana demo dari istana menuju ke Senayan. Itu bukan orang lain, itu keputusan beliau. Saya 1:30 di rumah beliau. Kemudian sampai pagi kami mengalihkan demo itu. Itu adalah fakta. Ya, tapi itu udahlah, itu bagian dari sejarah saja, Pak. Nah, alam ternyata itu selalu berpasang-pasangan, laki perempuan siang malam. Mengatur negara peradaban manusia juga akhirnya mengenal dua paham kenegaraan. Pertama adalah negara otoriter. Apa itu negara otoriter? Negara bertanggung jawab atas rakyat, sak makan, sak minum, sak pendidikan, sak kesehatan. Karenanya maka hak warga negara adalah pemberian negara. Karenanya maka di sana cirinya negara dan pemerintah jadi satu. Resikonya ketika pemerintah gagal, gagallah negara itu. Ini yang menimpa Majapahit, ini yang menimpa Mataram, ini yang menimpa Uni Soviet. Ketika pemimpinnya kuat, bertahanlah ia. Tetapi begitu pemimpinnya tidak kuat, apalagi tidak mengimbangi lingkungan strategik dari luar, hancur. Yang terakhir adalah runtuhnya negara-negara komunisme di Eropa Timur. Mari kita bandingkan bagaimana dengan paham demokrasi. Rakyat bertanggung jawab atas negara. Hak warga negara adalah pembawaan bersama kelahirannya. Maka negara berbeda dengan di otoriter. Di otoriter negara adalah penguasa. Di demokrasi negara adalah regulator, fasilitator, pelindung yang lemah. Ini bukan kata saya. Saya juga sekolahnya cuma nyorang-nyorang muka aja kok. Cuman saya mau meneropong saja. Maka mari kita lihat, negara dan pemerintah dipisah atau dipilah. Ketika pemerintah gagal, maka tunggu 4 tahun kalau Amerika. Negara lain umumnya 5 tahun, baik yang parlementer maupun presidensial. Nanti akan datang pemimpin yang kuat. Selamatlah negara itu. Jadi ada faktor utama mengapa kerajaan itu menjadi bertahan ratusan tahun. Karena ia mengubah menjadi negara demokrasi, tidak menyatukan antara pemerintah dan negara. Ini menjadi penting. Kalau tidak percaya, kalau hari ini di Thailand ada kudeta, besok pagi turis tetap masuk. Karena yang instabil adalah pemerintahannya, bukan negaranya. Iya, itu parlementer terpisah. Mari kita lihat ke Amerika. 6 bulan yang lalu, perpanjangan tentaranya di Irak. Presiden Amerika ditentang oleh DPR dan bahkan oleh partainya sendiri. Hari ini kita tahu Amerika tetap Amerika. Karena apa? Dalam negara demokrasi, pemerintah tidak terlibat membuat undang-undang. Di dunia ini pemerintah terlibat membuat undang-undang yang mengatasnamakan negara demokrasi hanya 2. Satu adalah Indonesia. Yang kedua, satu negara di Amerika Latin tapi penduduknya cuma 30.000 saja. Silakan kalau Anda percaya sejarah demokrasi dipelajari.
Jadi ada sebabnya mengapa kita ruwet kayak begini. Indonesia, silahkan baca sendiri bagaimana kita, apakah demokrasi ataukah otoriter. Mari kita lihat sistem pemerintahan. Demokrasi juga mengenal dua macam. Satu adalah parlementer, satu adalah presidensial. Parlementer, mengapa disebut parlementer? Karena Perdana Menteri diangkat oleh parlemen. Maka di sana pemilunya memilih partai. Kalau ada yang tanya, Pak, di Malaysia memilihnya orang. Ya, tetapi yang dijual tetap program partai, bukan program orang. Maka yang dijual adalah program partai. Maka ketika partai itu menjalankan pemerintahan atau ruling partai, program pemerintah adalah program yang dijual waktu kampanye, bukan program lain. Maka DPR adalah wakil partai, bukan badan rem. KPK-nya tidak di bawah presiden. Udah mimpi semua, terus bagaimana mau bikin undang-undang dasar kayak begini? Loh, ini kalau di Islam hadis sangatnya terputus. Kalau di demokrasi distorsi kedaulatan rakyat. Mau diteruskan silahkan. Lagi, benteng terakhir penegakan hukum adalah Mahkamah Agung. Seluruh dunia begitu. Yang ini lagi rekam ini anggota DPR. Adiknya di pengadilan negeri kalah, menang dibanding oleh lawannya, kalah. Akhirnya kasasi. Wajar nggak kalau adiknya lapor kakaknya? Wajar nggak? Yang membuat undang-undang dalam artian academic paper, bicara titik koma, kata dan kalimat adalah para PhD di belakang anggota DPR. Di Malaysia sudah begitu. Hanya pegang kenop, hijau setuju, merah tidak setuju, kuning abstain. Bagaimana mungkin selama Orde Baru dia tambal ban, tukang tambal ban, ada reformasi jadi anggota DPR? Loh, kok ikut membicarakan perda, ikut membicarakan titik koma undang-undang? Lulusan S1 ekonomi aja belum mampu kok. Ini adalah fakta. Kenapa kita tidak ikro membaca orang lain bagaimana? Ini terjadi di kita. Belum lagi saudara-saudara kalau kita bicara ekonomi. Ekonomi kita hari ini belum berubah dari ekonomi kolonial ditambah runyam oleh ekonomi Orde Baru. Karena ekonomi Orde Baru mencampurkan kembali model liberalisme dengan sosialisme. Akhirnya di sana macan dan kambing jadi satu. Saya buktikan. Lihat, sampai hari ini pengelolaan ekonomi negara masih seperti ini. Pajak, restribusi, cukai digabung menjadi satu, dibagi-bagi oleh Bappenas dan Departemen Keuangan. Jogja dapat sekian, Jawa Tengah sekian, Brebes sekian. Itu kuno. Yang baru adalah ini, di mana kekayaan alam dihitung melalui sekuritasi. Dia pergi ke bursa efek untuk mendatangkan uang. Itu yang dikerjakan oleh Thailand. Itu yang dikerjakan Vietnam hari ini. Ketika krisis, elit Thailand mengumpulkan emas. Emasnya dijadikan paper. Kok kita ngomong kalau kita pergi ke Malaysia, asal dalam negeri Malaysia ya, tidak interlokal, atau ke Australia atau kemanapun, negara-negara demokrasi, ngomong sampai doer murah. Ada caranya, yaitu semua yang namanya infrastruktur tidak boleh dijadikan tempat untuk mencari keuntungan. Artinya, ketika biaya yang dipakai untuk membangun sudah lunas, utang-utang itu sudah kembali, sudah lunas, penghasilan selanjutnya digunakan untuk mengurangi nggak bayar. Karena sudah lunas, tidak terus dijadikan tempat untuk mencari keuntungan. Ini ada pendoliman yang luar biasa kalau ini tidak segera dilaksanakan. Lihat, ada pengusaha dapat izin lisensi jalan tol, katakanlah 2 tahun lunas, 20 tahun lunas, uangnya juga dapat utang.
Loh, sudah lunas kok terus bayar dinikmati oleh pemegang lisensi? Ini apa-apaan? Sampai anak cucu cici terus. Tanahnya punya Tuhan, uangnya dapat ngutang. Di mana keadilan? Ini bukan kata saya. Ini semua negara begitu.